Laundry. Sebelum video ini lanjut, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan kami di Jeps Laundry Channel. Ya, seperti terlihat di video ini adalah salah satu bagian dari mesin vakum yang sudah kami bongkar. Dan ternyata mesin dinamo vakumnya itu seperti itu teman-teman. Jadi ya lumayan sangat mengkhawatirkan dibanding dengan video sebelumnya yang merek itu gitu kan, yang merek Nilpis kalau nggak salah. Nah, lebih masih berjalan normal, sedangkan ini untuk yang merek satu lagi ya lumayan hancur. Untuk bagian kipas atau penutup kipas bagian bawahnya, kenapa demikian? Seperti terlihat tadi di bagian awal opening mungkin sudah patah-patah. Kenapa bisa sampai seperti ini? Itu ya karena mungkin terjadi korosi, karena memang dulunya vakum ini kami gunakan untuk penyedotan air gitu kan, untuk proses pencucian sofa, spring bed dan karpet. Walaupun sebenarnya ini adalah tipe dari vakum wet and dry, jadi bisa sedot basah dan kering. Tapi ternyata jika digunakan lama-kelamaan ternyata merusak, atau jadi airnya itu air yang kesedot ke vakum jadi sampai ke atas gitu teman-teman. Itu yang sebelah kanan tuh, yang sebelah kanan ada kan terlihat tutup atau cover dari lilitan dinamo ini. Jadi kenapa sampai seperti itu ya, mungkin yang pertama karena sering digunakan, dan yang kedua proses pengontrolannya kurang maksimal atau mungkin terlalu sering dan capek digunakan, jadinya ya seperti itu. Mensiasatinya gimana teman-teman? Mungkin salah satu cara yang simpel, jika atau teman-teman punya vakum yang seperti ini dan kondisi dinamonya sudah rusak, mungkin diganti gitu kan. Cuman kan penggantian dari spare part ini kurang lebih pernah kami cek juga di online, harganya sekitar 500 ribuan ya itu, tapi nggak tahu itu mungkin dari merek apa gitu. Yang penting sama dan juga satu tipe gitu kan teman-teman. Nah, setelah dibongkar seperti biasa dari bagian kepalanya kita copotin baut-bautnya, kita copotin bagian-bagian dari dalam dinamo ini, mesin dari vakum ini. Nah, kendala yang kami temukan dalam mesin ini, mesin vakum ini, yaitu ternyata dari bagian apa ini ya namanya. Nah, dari bagian ini jadi ada yang muncul karat dan memang sudah kurang berputar karena kurangnya pelumas. Nah, itu yang lagi dibongkar. Nah, itu jadi itu bagian itunya kami tambahi template supaya lebih licin gitu kan teman-teman, karena kan berputar, si lilitan ini kan berputar, jadinya karena mungkin terlalu sering digunakan akhirnya menjadi kering gitu kan, seperti itu. Malah fatalnya biasanya bisa sampai jebol gitu kan. Jadi si yang kayak apa ya, yang kayak kelereng-kelerengnya itu bisa sampai hancur gitu kalau teman-teman kurang merawat dalam peralatan vakum ini. Jadi kami rekomendasikan jika teman-teman setelah menggunakan vakum minimal mungkin 1 minggu sekali teman-teman harus mencucinya, membersihkannya bagian dalamnya, dan sekali-kali mungkin sebulan sekali bisa dicek bagian dari dinamo ini, jadi supaya tidak terjadi hal yang seperti kami alami gitu teman-teman. Nah, jadi yang kami olesi itu semacam lahar ya. Jadi laharnya itu sudah kering, kekeringan. Jadi diolesi dengan WD, disemprot. Tadi awalnya disemprot dengan WD, kemudian kita tambah olesi dengan stemplet. Jadi biar putaran dari laharnya itu kembali normal. Kenapa demikian? Karena lahar ini jika sudah kering, nggak ada pelicinya, pasti suaranya akan keras gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang punya vakum silahkan dicek, apabila suara vakumnya itu sudah berubah, tidak halus lagi menjadi kasar, pasti itu lahar bagian atas dan bawah di
lilitannya ini pasti itu sudah kekeringan dari yang pelicinnya, jadi wajib untuk dibongkar, kemudian kasih WD ataupun kasih semacam pelumas gitu, jadi biar nanti normal kembali. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini, jadi di bagian si lilitan-lilitan ini biar gimana ya, biar putarannya semakin lancar mungkin ya teman-teman. Jadi kami sedikit mensiasatinya dengan dihamplas, jadi supaya permukaannya kembali halus, karena kan itu kan RPM-nya lumayan tinggi. Jadi mungkin ada gesekan-gesekan dengan dinding dari lilitannya itu, jadi di hamplas lagi supaya kembali normal gitu kan. Jadi itulah salah satu triknya. Yang penting lahar jika dalam kondisi kering atau kurang dari pelumas harus ditambah stemplet ataupun disemprot WD. Tapi kami rekomendasikan untuk menambah stemplet di bagian yang kayak kelereng-kelerengnya itu, bisa dibongkar kok itu. Nah, ini bentuk stempletnya seperti apa? Nah, itu yang ada di paling depan sendiri. Nah, itu stempletnya yang kayak gitu teman-teman. Jadi nantinya bisa untuk melumaskan dan tidak akan meluber kemana-mana, beda dengan WD mungkin ya teman-teman. Bisa dilihat kan teman-teman, itu bagian lilitannya itu yang ada apa tadi lupa jadinya. Jadi yang kuning-kuningannya itu, yang tembaga-tembaganya itu yang bagian bawah ya, yang sebelah kiri teman-teman, itu dihamplas jadi biar kembali tampak lebih bening, lebih bersih gitu kan, karena itu kan pasti berpengaruh ke putaran. Dan mungkin lahar-lahar yang dua, sebelah kanan dan kiri, yang ada semacam kelerengnya itu wajib untuk ditambah ya semacam pelumas, jadi biar nanti normal kembali. Dan jika proses penambahan pelumas itu sudah selesai, mungkin sekarang kembali ke proses pemasangan. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang kesulitan jika mau bongkar sendiri ataupun teman-teman subscriber punya vakumnya di rumah, jadi bila mana belum paham apabila mau membongkar sendiri, ada baiknya divideokan atau mungkin minimalnya dipoto gitu kan. Jadi nantinya bila mana pemasangannya kembali tidak akan mengalami kesulitan. Jadi jangan sampai kejadian bisa bongkar tidak bisa pasang gitu kan teman-teman. Nah, ini bagian tutup, bagian atasnya juga sudah terlihat sangat kotor ya teman-teman, tapi memang agak sedikit kesulitan jika dibersihkan. Yang penting sudah dilap lah, yang minimalnya mungkin dilap. Ini kan casing atas dari penutup kipasnya itu sendiri teman-teman. Jadi tinggal dibersihkan, dilap. Ya baiknya sih sebenarnya dicuci, cuman dikarenakan ini berhubung vakumnya ditunggu mau dipakai kerja lagi, jadi ya cuma dilap saja. Yang penting yang utama yaitu bagian lahar dan bagian lilitannya itu normal, dihamplas dan ditambahin semacam pelicin atau pelumas. Seperti itu teman-teman. Dan ini adalah proses pemasangan kembali baut-baut bagian atas dari mesin atau mesin vakumnya sendiri. Dan nanti kita akan sedikit merestorasi untuk bagian tutup kipas bawah. Mungkin trik atau salah satu caranya kita beli plastik steel yang kemasan kayak odol gitu loh teman-teman. Jadi ada yang plastik steel itu warnanya putih dan hitam, dan nanti bisa untuk menambal bagian-bagian yang bolong-bolongnya itu teman-teman. Ya mungkin bisa seperti itu. Tapi jika teman-teman mengalami tutup kipas vakum seperti ini, ada baiknya sih sebenarnya diganti. Tapi jika memungkinkan budget ya tidak memungkinkan, ya mungkin bisa diservis, ya diakali lah. Yang penting berjalan kembali normal dan vakum bisa digunakan lagi untuk cari rupiah gitu teman-teman.
Nah, itu sudah datang. Sudah datang untuk plastik seal yang akan kita gunakan untuk menambal dari casing dari kipasnya itu sendiri, karena ya bolong-bolong ini bagian semacam stainless atau apa, karena kayaknya tidak memungkinkan jika dilas, tapi nggak tahu juga, belum pernah kami coba, tapi kayaknya bisa sebenarnya dilas jika memang tukang lesnya bisa. Jadi salah satu cara memperbaiki atau merestorasi dari tutup kipas bagian bawah dari mesin vakum ya bisa dilas, bisa disambung dengan bahan-bahan lain yang sama dengan ditambahin dengan plastik seal. Cara penambalannya jika ada yang bolong-bolong atau sudah rusak atau hancur, dan cara yang paling tepat dan paling cepat gitu kan, biar teman-teman nggak ribet ya tinggal diganti aja motornya gitu kan, tinggal diganti motor atau mesin dari vakumnya itu sendiri. Nah seperti itu teman-teman, ini pemasangan kembali bagian bawah dan kita akan segera memproses untuk penambalan ya tutup dari kipasnya itu sendiri. Nah, untuk posisi atau setelan dari motor vakum sudah kembali seperti sedia kala, dan kita lanjut untuk proses penambalan. Nah, jadi sebelum penambalan, kami mau ingetin juga teman-teman, apabila teman-teman mengalami kesulitan gitu kan dalam proses perbaikan semacam vakum ini, apabila tidak bisa mengerjakan sendiri, daripada kita sok tahu juga gitu kan, kita pura-puranya bisa gitu daripada kesulitan ya, seperti langkah yang kami sampaikan bisa dipoto dulu atau di video pas pada saat pembongkarannya. Tapi jika memang terlalu ribet dan tidak ada waktu, ya mungkin alangkah baiknya langsung saja panggil tukang servis, tapi yang tukang servis yang memang memahami dari bagian atau servis. Jadi jangan ngambil tukang servis apa dan dia nggak paham, itu kan sedikit percuma teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah proses penambalan bagian bawah dari tutup kipas dari motor vakum. Nah jadi tipsnya, apabila terjadi korosi gitu kan atau bolong-bolong, atau memang ya seperti nampak di video sudah muncul yang namanya karat gitu kan, kalau orang Sunda bilang udah tai hiangan gitu teman-teman. Nah jadi salah satu caranya kita beli plastik steel itu yang ada itu yang dipegang. Nah, itu kan ada dua macam gitu kan, maksud dua macam, ada dari satu paketnya itu ada warna putih dan hitam, itu dicampur seperlunya gitu kan, nantinya bisa untuk proses penambalan dari tutup atau bagian-bagian atau bahan yang semacam besi atau apapun itu, plastik juga kayaknya nempel. Jadi namanya plastik steel teman-teman gitu ya. Jadi untuk penambal bagian-bagian yang bolong. Jadi apabila teman-teman mengalami tutup dari kipas vakumnya mengalami kebocoran ataupun bolong-bolong ataupun retak ataupun udah hancur gitu kan, mensiasatinya agak sulit dengan cara dilas, ya mungkin salah satu tipsnya yang kami lakukan dengan menambal dengan menggunakan plastik steel gitu kan, karena ya lumayan efektif juga. Yang penting cara pemasangan dan penyambungannya nanti harus sama dengan posisi awal gitu kan. Jadi jangan sampai tidak sinkron. Kalau tidak sinkron nantinya kan akan mengganggu keputaran dari kipasnya itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Ya, dan proses penambalan mungkin telah selesai dan hasilnya kurang lebih seperti yang nampak di video. Nah, jadi sebelum pemasangan kita mungkin ini harus sedikit dikeringkan. Mau itu dijemur ya bisa, mau itu dikeringkan di bawah sinar matahari ya sama dengan dijemur ya, ataupun dengan menggunakan biar cepat, misalkan mau digunakan dengan hair dryer ya bisa juga gitu kan. Sama yang penting sebelum kita pasang ke vakumnya sendiri ya harus dalam kondisi kering. Kenapa demikian? Ya supaya tidak nempel gitu kan. Jadi kalau sudah kering, vakum siap untuk digunakan kembali. Yang pasti seperti itu.
cara atau servis dari mesin atau motor vakum yang biasa kami gunakan, dan kebetulan memang ini kondisinya parah dan sudah bolong-bolong dan patah gitu kan. Beda dengan mesin vakum yang sebelumnya yang sistem press gitu kan, cuma cukup dengan menggunakan kompresor. Tapi untuk vakum yang ini dikarenakan sistem baut jadi bisa dibongkar, dan alhamdulillahnya bisa kelihatan kendala yang muncul gitu kan, karena yang pas digunakan itu suaranya sedikit keras dan memang sudah tidak halus gitu kan. Jadi ya seperti itu cara servisnya, seperti itu cara perbaikannya. Semoga bermanfaat. Silahkan di like teman-teman ya. Silahkan di share, silahkan di komen juga, dan yang utama itu jangan lupa untuk di subscribe. Dan mudah-mudahan channel ini bisa terus bermanfaat, bisa terus berkembang. Jadi teman-teman yang memang mau usaha laundry ataupun yang teman-teman di rumah yang mau servis ya silakan gitu kan, mau mencuci atau segala macam. Untuk masalah peralatan laundry bisa menghubungi admin Meja Setrika Uap, nanti nomornya akan muncul di sebelah kiri. Silakan, dan terima kasih ke teman-teman semua sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Untuk informasi layanan laundry wilayah Ciamis, hubungi admin Halo Zeps di 081 22 33 14 300. Dan untuk informasi paket peralatan laundry, hubungi admin Meja Setrika Uap di 085 871 484 937, atau kunjungi sosial media kami lainnya.